Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penerapan teorema kecil Fermat dalam permasalahan matematika. Mungkin teman-teman pernah menyumpai persoalan matematika dalam mencari residu pembagian pada suatu bilangan bulat yang besar oleh bilangan bulat yang lain. Nah, mungkin dulu teman-teman ada yang menghitungnya dengan cara yang manual ya, dan itu pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ternyata ada teorema yang bisa digunakan untuk memudahkan teman-teman dalam mencari perhitungannya. Dan teorema tersebut dikenal dengan teorema kecil Fermat. Apa kalian sudah tahu apa itu teorema kecil Fermat dan bagaimana bunyinya? Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa simak video ini. Tonton sampai habis ya. Dalam video ini saya akan membahas yang pertama ada penyampaian teorema, yang kedua ada penyampaian soal yang akan kita bahas nanti, yang ketiga ada pembahasan soal, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih bunyi dari teorema kecil Fermat itu. Ternyata bunyi dari teorema kecil Fermat itu jika P adalah suatu bilangan prima dan X adalah bilangan bulat dengan FPB dari X dan P sama dengan 1, maka X pangkat P-1 akan kongruen dengan 1 di modulo P. Tetapi perlu teman-teman ingat bahwa tidak semua persoalan matematika dalam mencari residu pembagian pada suatu bilangan bulat yang besar oleh bilangan bulat yang lain ini dapat diselesaikan menggunakan teorema kecil Fermat. Jadi perlu digarisbawahi ya, tidak semua persoalan. Karena teorema kecil Fermat ini dapat digunakan dengan dua syarat ketentuan. Yang pertama, P-nya itu merupakan suatu bilangan prima. Dan yang kedua, X-nya adalah bilangan bulat dengan FPB dari X dan P sama dengan 1. Nah, jika teman-teman menyumpai persoalan yang memenuhi kedua syarat tersebut, teman-teman dapat menggunakan teorema kecil Fermat untuk memudahkan teman-teman dalam menghitungnya. Jadi, jika teman-teman mempunyai persoalan yang tidak memenuhi dari kedua syarat tersebut, teman-teman tidak dapat menggunakan teorema kecil Fermat sebagai bantuan untuk memudahkan teman-teman dalam menghitungnya. Nah, mungkin dari teman-teman ingin tahu apa sih tujuan dari teorema kecil Fermat ini? Tujuan dari teorema kecil Fermat ini adalah untuk menyederhanakan perhitungan dalam mencari residu pembagian suatu bilangan bulat yang besar oleh bilangan bulat yang lain. Selanjutnya, saya akan membahas soal yang dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema kecil Fermat. Soalnya adalah tentukan sisa pembagian dari 19 pangkat 1198 oleh 23. Nah, mungkin dari soal tersebut, teman-teman membayangkannya ini sudah merasa kesulitan ya, apalagi jika teman-teman menghitungnya secara manual, pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Belum tentu juga mendapatkan jawabannya secara tepat. Jadi, dengan adanya teorema kecil Fermat ini sangat membantu teman-teman dalam memudahkan perhitungannya. Baiklah, di sini saya akan membahas jawaban dari soal tersebut. Pembahasannya, perhatikan bahwa FPB dari 19 dan 23 sama dengan 1, dan 23 merupakan bilangan prima. Jadi kita punya modal, dan dari dua pernyataan tersebut menjamin berlakunya teorema kecil Fermat, yaitu X pangkat P-1 akan kongruen dengan 1 di modulo P.
Jadi 19 dipangkatkan 23 dikurangi 1, hasilnya 19 pangkat 22 akan kongruen dengan 1 di modulo 23. 19 pangkat 1198 kongruen dengan 19 pangkat 22 dikalikan dengan 54 ditambahkan dengan 10 di modulo 23. Ini kita peroleh dari 1198 ini kita pecah menjadi 22 kali 54 dan ditambah dengan 10. Kenapa 19 pangkat 22? Karena modal yang kita peroleh dari teorema kecil Fermat tadi bahwasanya 19 pangkat 22 hasilnya nanti akan kongruen dengan 1 di modulo 23. Tujuannya agar memudahkan kita dalam perhitungan selanjutnya. Oke, saya lanjut. Jadi 19 pangkat 22 dikalikan dengan 54 ditambahkan dengan 10 modulo 23, yaitu kita pecah perpangkatannya menjadi 19 pangkat 22, lalu hasilnya nanti dipangkatkan dengan 54, selanjutnya dikalikan dengan 19 pangkat 10 di modulo 23. 19 pangkat 22 dimodulukan 23 hasilnya 1 berdasarkan teorema kecil Fermat tadi. Lalu 1 dipangkatkan dengan 54. Selanjutnya dikalikan dengan 19 pangkat 10. 19 pangkat 10 ini saya pecah menjadi 3 kali 3 ditambah dengan 1 modulo 23. Hasilnya 1 pangkat 54 adalah 1. Selanjutnya 19 pangkat 3 kali 3 ditambah 1 kita pecah menjadi 19 pangkat 3. Lalu hasilnya nanti dipangkatkan dengan 3 dan 19 modulo 23. 1 turun, 19 pangkat 3 hasilnya 6.859, kita pangkatkan dengan 3, lalu dikalikan dengan 19 modulo 23. Selanjutnya 1 dikalikan dengan 6.859 pangkat 3 hasilnya 3226876977779 dikalikan dengan 19 modulo 23. 1 lalu 3226876977779 kita modulkan menjadi 23. Ini nanti hasilnya 10. Nah, 10 ini dari mana? 10 ini dari 3226876977779 kita bagi menjadi 23. Hasilnya kita simpan. Lalu 3226876977779 kita kurangkan dengan hasilnya tadi. Lalu mendapatkan hasilnya 10. Nah, ini merupakan residu terkecil. Selanjutnya 19 kita modulkan dengan 23. Jadi 1 kali 10 dikalikan dengan 19 lalu dimodulkan dengan 23. Hasilnya 190 dimodulkan dengan 23. 190 jika dimodulkan dengan 23 hasilnya 6. Dari mana? Seperti tadi perhitungannya bahwa 190 dibagikan dengan 23, hasilnya nanti kita simpan terlebih dahulu. Setelah itu 190 dikurangkan dengan hasilnya tadi. Hasilnya adalah 6. Jadi dari sini diperoleh bahwa sisa pembagian dari 19 pangkat 1198 oleh 23 adalah 6.
Jadi, dari penjelasan video yang sudah saya paparkan, kesimpulannya adalah dengan adanya teorema kecil Fermat itu memudahkan kita untuk menyederhanakan perhitungan dalam mencari residu pembagian pada suatu bilangan bulat yang besar oleh bilangan bulat yang lain. Hai teman-teman, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan bahwa pepatah pernah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, inilah waktunya kami untuk memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok 10 dan saya Deva Putri Sari dengan NIM 22204006 sebagai pengisi suara dalam video ini. Dan rekan saya, perkenalkan nama saya Adli Nur Hakim dengan NIM 22204005 sebagai editor dalam video ini. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan dalam video ini dan terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.